Alright guys, welcome back with me again, Jen Ryan. Nah kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama my friend. Ini buat teman-teman generasi Z yang ingin masuk dunia entertainment, modeling lah, acting lah, atau menjadi content creator. Ini orangnya tepat buat ngobrol-ngobrol ya, buat kita belajar the experience ya. It's Mario. Welcome back to Jen's channel. Halo semua. Oke guys, ini dia. It's Mario, bro. Apa kabar? Halo, baik Kak J. Buka dulu mukanya biar kelihatan jelas. Apanya? Maskernya. Ntar Biar kelihatan jelas. dijulitin. It's Mario, jadi ini temen gue Mario. Baik bro, kabar sehat? Aman? Aman? Udah kena COVID? Belum pernah. Belum, jangan ya. Tapi hari ini pas hari terakhir dia di sini karena kita malam dia mau modeling ke Hong Kong ya. Modeling Iya. kan di sana? Modeling. Atau acting juga apapun? Kayak modeling ya? Iya, modeling lah ya. Kita lihat dulu ya situasinya. Ya, jadi nanti gue pengen ngobrol-ngobrol juga sama Mario. Bro, jadi gue tuh suka ngomongin soal modeling, gimana caranya jadi model, cara masuk manajemen gimana. Karena kalau gue cerita dari diri gue, ya dari pengalaman gue udah banyak lah, udah banyak. Terus juga dengan ada pandemi semua berubah kan. Iya. Dan ini sekarang juga eranya udah mulai generasi Z nih. Ya generasi lo angkatan 2000, lu tahun 2001 ya? 2001. Lahiran 2001 guys, gue 91. Beda 10 tahun. Kalau lo masuk modeling itu kapan sih? Masuk modeling itu berarti sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, before corona ya. Iya. Itu gimana cara masuknya waktu itu? Atau lo masuk ke dunia entertainment ini gimana? Oke, jadi cara masuknya itu sebenarnya awalnya nggak mau modeling, pokoknya itu acting. Nah, cuman orang tua suruh modeling dulu, and then aku cari-cari agensinya. Cara nyarinya dulu gimana? Nih ketemu Instagramnya ini di Explore. Iya. Oh gitu? Iya, jadi sering ketemu Instagramnya KJ sama Kak Han Chandra. Oh iya? And then aku lihat agensinya Studio 47. Iya. Unik banget nih. Maksudnya berkarakter gitu, model-model and talentnya. Terus juga kelihatannya nggak terlalu rame. Jadi gue berasa gue bisa di-develop dengan agensi yang seperti itu. Iya. Terus ya udah apply. Nah itu tapi salah satu hal yang bagus juga sih bro, memilih manajemen yang nggak terlalu banyak talentnya. Itu juga gue lakukan dari dulu gitu, karena kalau terlalu banyak nggak fokus nanti. Kalau sedikit kan enak, kita bisa dibimbing, bisa diurusin lah ya, step by step gimana. It's good man, akhirnya di Studio 47 bareng gue. Tapi gue baru tahu lo ketemu gue di Explore. Iya. Nah, terus selama 2 tahun ini, gue pengen tahu nih, pengalaman lo gimana di dunia modeling? Pengalaman Akhirnya sekarang jadi content creator. Nah, cerita coba. Oke, jadi pertama itu kan nggak terlalu paham ya yang namanya kayak content creating juga. Dan itu dibantu banget gitu, dikasih tahu sama Studio 47. Jadi ada loh segmen seperti ini, di mana kemampuan gua berbicara gitu juga bisa dipraktis, dan juga ya itu jadi skill gitu yang emang ngebantu karir ke depannya. Karena kan baru juga tahu gitu pas udah masuk, oh iya nggak bisa loh kita pure dari modeling doang gitu. Kita juga perlu pekerjaan lain gitu. Jadi modeling itu ya do it for fun too gitu. Gak bisa Bagus nih. fully sebagai karir untuk kayak hidup dari situ, bahkan kayak investasi dari situ tuh perlu juga pekerjaan lain. Why? Kenapa nggak boleh berharap sama modeling aja? Coba jelaskan. Karena gue juga suka ngomong kayak gitu. Kenapa? Kalau dari sudut pandang gua ya, Di sudut pandang Mario, Ini ini mungkin- generasi Z dulu yang ngomong. Soalnya gini, banyak anak-anak muda yang kan gue pengen jadi model, yang dari daerah-daerah juga banyak banget yang gue pengen jadi model gitu. Maksud gue, iya sih, tapi nggak sebegitu. Kalau lo tahu dunia model sebenarnya juga sebenarnya agak kurang di Indonesia, karena jujur aja kompetensinya secara quality menurun menurut gue. Ya gue dari tahun 2008 kan menurun gitu. Tapi secara quantity lebih banyak sebetulnya. Cuma secara quality menurun. Tapi nggak tahu, gue pengen tahu dari sudut pandang lo bro. Jadi mungkin gue ini orangnya agak-agak bandingin sama konsep pekerjaan yang biasa. Mungkin as in anggap aja bekerja kantor, which is office hours gitu. Itu kan ada kepastiannya. Kita ngelakuin sesuatu ada kepastiannya, gaji juga ada kepastiannya. Ya source of income-nya lebih jelas. Walaupun mungkin zaman sekarang banyak banget yang protes kayak gue nggak mau kerja kantoran, berasa jadi kayak corporate slave gitu. Padahal namanya manusia juga butuh yang namanya kepastian gitu kan. Apalagi kepastian penghasilan. Dan jadi kepastian status relationship. Topik baru nih. And then dari situ ya maksudnya percayalah cepat atau lambat ketika menjalankan modeling pasti nyadar gitu.
Oke. Butuh hal yang seperti itu juga dalam kehidupan kita. Ya berarti ya you cannot fully rely on modeling gitu. Tapi jujur aja, kan pertama aku nonton juga tuh kontennya KJ mengenai modeling, dan kelihatan banget, bener banget yang KJ bilang mengenai line of jobs itu mungkin banyak di modeling. Ada quantity makin banyak, bahkan kayak misalnya majalah udah ada yang fisik, ada juga yang online gitu kan, dan juga jadinya bisa video magazine gitu jadi spread, jadi kayak itu kan lebih banyak. Tapi misalnya mungkin secara pricing ya kan gue juga baru nih, nggak terlalu tahu, but I feel ada gitu titik dimana itu lebih lower mungkin dari apa yang pernah KJ alamin. Benar. Ya soalnya kalau buat gue pribadi dari 2008 sampai sekarang ada satu titik dimana stagnan aja udah. Udah stagnan aja gitu karena emang secara quantity banyak, kerjaan makin banyak, tapi yang mau jadi model sekarang makin banyak. Ya kan, orang mau jadi artis, otomatis mereka mau mulai dari modeling dulu awalnya, biasanya batu lompatannya kan. Akhirnya sekarang udah makin bervariasi dan perang-perangan harga sama bule-bule pun yang di luar juga perang-perangan harga. Jadinya udah susah gitu. Nah makanya buat anak-anak baru sekarang di modeling itu emang susahnya adalah untuk bisa jadi stand out. Kalau zaman gue 2008 masih oke lah karena nggak terlalu banyak dan lu untuk jadi stand out masih bisa. Kalau sekarang sebagus-bagusnya lo saingan lo begitu banyak dan lo mesti banding-bandingkan harga. Itu yang gue nggak suka gitu. Jadi sayangnya di situ. Tapi akhirnya lo menjadi seorang content creator ya kan. Dan yang lo lebih enjoy mana sekarang akhirnya? Apa yang lo kerjakan? Kalau sekarang ya. Sekarang lo lebih enjoy di mana? Sebenarnya kalau mau kita dari segi durability, ya gue juga lebih suka content creator. Karena bisa atur waktu, kan? Karena kan gue juga masih sambil kuliah, itu yang paling pertama. Jadi bisa, walaupun mungkin kayak harus hari ini bikin, cuman bisa moodnya kalau pagi ya pagi, siang, sore, malam gitu. Terus juga mungkin content creator tuh ngepaksa gue untuk explore hal-hal yang mungkin bagi gue rasa gue udah tahu atau kayak yang gue nongol udah cukup. Tapi karena content creator ini, gue jadi lebih perhatiin gitu hal-hal yang gue baca, yang gue denger, yang gue tonton, dan supaya itu juga bisa dibagiin ke orang-orang. Ya, lebih berwarna ya, lebih gede juga uangnya ketika brand masuk. Brand masuk, boleh ya nih ada Instagramnya nih Jerayan Carson. Kalau biar kayak TikTok, youtuber lain ada barang di sini. Barang nih boleh. Kalau guys ini pasang iklan ntar apa? Oke, nah tapi akhirnya sekarang yang gue penasaran adalah ketika lo akhirnya di masa pandemi ini, ya ini masa pandemi bro, udah puji Tuhan positif rate-nya makin turun, vaksin udah mulai disebar, terus juga ekonomi juga mulai naik, dan lo bisa mau modeling ke Hong Kong, nah malam dia mau ke Hong Kong, ya kan? Walaupun nanti sampai Hong Kong mesti 21 hari isolasi di hotel. 21 hari di kamar doang, wah men, 21 hari sih. Tapi maksud gue, kenapa lo ambil keputusan untuk mencoba modeling di Hong Kong gitu? Sedangkan di sini lo tahu, ya pandemi lo mau show gimana ya? Lo udah mulai content creator, udah mulai enak, tapi kalau malah mau modeling di luar negeri lagi, kenapa? Simply sebenarnya kan modeling kan banyak kategori gitu ya. Mungkin kalau KJ lebih sering dan dulu topnya itu fashion. Kalau pas aku tuh kebagiannya di bagian talent, jadi lebih komersial. And then setelah pandemi, setelah COVID, jadinya tuh kerasa banget di mana fee-nya turun banget. Terus juga jadinya ya itu banding harga yang kayak KJ bilang, which is gue kena. Jadinya ketika kayak casting ataupun segala macam juga jadi kurang. And then yang membuat gue berani ke Hong Kong itu adalah karena agensinya duluan. Jadi karena agensinya memberitahu situasinya, di orang tuh business as usual, dan mereka bahkan ada loh contoh-contoh nih modelnya yang lagi flight international to their agency. Itu yang membuat gue juga berani gitu kalau, dan juga kelihatan ya rate-nya si Hong Kong itu untuk angka pertumbuhan COVID-nya menurun. Ya banget sih, Hong Kong banget gitu ya. Tapi it's good juga buat lo untuk mencoba bro, karena still very young. Gue kalau gue nggak pernah ke luar negeri, ya, emang karena dulu gue nggak terlalu, sebelum di awal gue nggak terlalu into modeling bro gitu. Jadi ketika modeling keluar emang gue nggak mau gitu. Tapi it's good buat lo di masih muda juga lo udah mulai kesana ke Hong Kong ya. Semoga sukses ya di sana ya, di Hong Kong saat pandemi pula. Luar biasa sekali. Tapi oke lah, daripada di sini di rumah aja kan, mendingan lu keluar negeri sekalian. Iya sih. Cuman coba suatu hari triple loh. Konten iya, kuliah iya, bisa dapet. Modeling iya.
Oh, it's good bro. Dari muda udah melakukan banyak hal ya, yang pasti produktif gitu. Nah, gue penasaran bro, ini juga banyak yang mungkin nggak tahu ya, seberapa kerasnya kah dunia entertainment, dunia modeling, dunia acting di sini. Gitu. Gue pengen tahu ada nggak sih pengalaman yang buat lo berkesan banget, yang menyedihkan sekali, yang bikin kesel saat bekerja. Jadi ini uniknya pengalaman terbahagia gue menjadi model talent itu adalah pengalaman tersedih gue juga di saat yang bersamaan. Ya. Waktu itu ada iklan, intinya iklan ini iklan makanan. Ya. Nah, jadi gue dikasih tahu untuk standby jam 4 pagi. Jam 4 pagi dan konteksnya itu adalah H-1 Chinese New Year. Di mana keluarga gue merayakan. Angpau waktu itu. Gue udah datang jam 4 pagi, tapi gak ada orang. Itu di gedung perkantoran gitu kan ya. Lift belum nyala, lampu belum nyala. Jadi ya udah gitu, cuman bahkan satpam pun kayak baru nyampe. Nah di situ telepon dong pihak ininya lah dari productionnya dan segala macem. Ternyata jamnya diundur jam 6 pagi dan lupa dikasih tahu ke gua. Jadi ya udah nunggu 2 jam, nunggu. Dan karena satu lain hal, termasuk mungkin ada talent yang di cancel mungkin ya, atau gak datang dan segala macam. Jadinya ketika proses syuting itu makan waktu mundur, which is jadinya gua pulang itu ini tersedia jam 3 pagi di saat hari Chinese New Year itu. 23 jam. Iya, jadi itu emang pengalaman yang kayak wah paling seneng nih gitu, kayak asiknya ngerjain komersil yang project besar. Karena itu termasuk billboard guys. Nah, itu yang membuat gue seneng banget. Cuman yang membuat gue sedihnya adalah gue pulang jam 3 pagi, ya mandi, kelar jam 4 lagi, tidur jam 7 bangun lagi karena kan harus ketemu keluarga. Ya tapi itulah dunia entertainment, emang orang banyak yang ngeliatnya enaknya doang, tapi sebenarnya proses belakangnya sangat berbeda. Ya kan butuh pengorbanan, apalagi pengorbanan waktu. Jadi kalau modeling pun zaman dulu, kalau show itu bisa seharian di mall, hampir setiap hari kerjaan di mall, dari mall belum buka sampai mall tutup kita di situ. Gitu. Jadi it's not easy sih, gitu ya. Tapi emang kalau kita melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan passion kita yang menyenangkan, gitu. Ya. Ada nggak sih pengalaman kayak kan katanya model nih suka diganggu sama cewek atau cowok gitu, di DM-in, yang nggak benar dikirimin gambar-gambar kemaluan mereka, atau dicoba-coba diseng-iseng mau diajak check in atau apa gitu, pernah nggak juga pengalaman kayak gitu? Sebenarnya mungkin tuh stereotipnya para model doang ya. Cuman tuh honest nih, bukan gua doang, tapi bahkan anak-anak seumuran gua, teman-teman gua yang not a model aja tuh juga kena begituan. Kena gitu. Entah mulai dari yang seumuran, entah cewek atau cowok, ataupun yang lebih tua, cewek atau cowok. Jadi konsepnya sugar daddy atau sugar mommy begitulah. Itu kayaknya nggak bisa di stereotipin doang gitu di dunia entertainment. Malah mungkin karena online kali aja, kayak hitungannya cybercrime gitu. Jadi ini udah bukan di modeling doang gitu. Kalau yang pakai foto lo di aplikasi pencarian jodoh? Oh ada. Maksudnya kayak gue dapat aja dari orang, dibilangnya intinya di aplikasi ini gue dikasih tahu tinggalnya di Jogja. Wah gila padahal. Ya itu banyak banget sih, banyak model-model, talent. Sebenarnya kalau artis kan orang udah tahu ya, artis dia pasti bohong fake. Tapi kalau misalnya model-model kan, ya ini kan setengah jadi, tapi punya look yang bagus, foto-foto yang bagus, suka dicuri-curi juga gitu. Dipakai untuk ya nggak tahu tujuan mereka ngapain ya pakai foto orang untuk kenalan. Tapi kalau diiming-iming sesuatu untuk mendapatkan project sesuatu tertentu, pernah nggak? Misalnya kayak wah lu mesti pergi sama gue dulu, nanti gue jadi dapat project, kita gue kasih project deh, mau entah modeling, entah acting, apapun itu. Itu masih nyata. Saya jujur gak pernah. Gak pernah tawarin foto telanjang, dikasih duit berapa puluh juta. Karena dari awal, nah ini nih yang penting, ngomong ke manajer, ke agency, limitation lo tuh untuk kerjaan dan juga confidence lo, karena dua-duanya ngaruh gitu loh. Jadi kalau misalnya lo kayak ya gak apa-apa lo fotonya tapi lo gak confident, ya itu akan membuat performa lo buruk juga, jadi rusak juga reputasi modeling lo. Itu sih yang aku pikirin. Jadi mending dikasih tahu aja gitu dari awal, misalnya limitnya pakai sleeveless, atau kalau yang cewek mungkin pakai tank top gitu kan. Terus ya itu perlu banget gitu dikasih tahu. Jadi juga kalau misalnya ada project yang ditawarin, langsung tahu ini bisa masuk ke scope-nya kita atau enggak. Kalau ke Instagram, email gitu yang langsung
Apanya? Iya itu penawaran itu. Enggak. Belum pernah. Belum pernah. Oh, nanti akan ketemu suatu saat nanti. Tinggal tunggu waktunya aja bro. Pentingnya ada agensi ya guys, penting banget itu pokoknya. Lempar ke manajer ya. Oh iya nih, waktu itu ceritanya sebelumnya Hongkong ini, itu pernah hampir kena tipu. Ya, ini jadi sebenarnya terhitung cybercrime nih, kayak ngintitin orang online. Jadi ceritanya dia mengaku-ngaku bagian dari sebuah agensi di Thailand. Dan dia mengaku sebagai bagian dari sebuah agensi. Iya, jadi kayak scoutingnya gitu lah mungkin. Terus dia itu kontak manajer aku. Oke. Kontak manajer aku untuk dealingan project kayak acting series lah. Oke. Series di Thailand. Tuh. Oke. Dan di saat itu karena aku juga memang bisa gitu bahasa Thailand, jadi kayak oke aja. Cuman problemnya adalah dia kontak juga melalui aku. Instagram langsung. WA gitu. Karena mungkin pas diminta isi biodata, aku isi nomor aku juga. Nah jadinya double satu kontak manajer aku iya, kontak aku juga iya. Yang membuat curiga, untung gitu udah ketahuan di awal itu, sebelum nih dia ada minta sebenarnya kayak foto nude atau segala macam. Diminta juga? Diminta. Buat apa katanya? Referensi atau apalah nggak ngerti. Cuman kayak karena dari awal udah nyadar harga dealingan yang dia kasih tahu ke manajer aku sama aku tuh berbeda. Dan berubah-berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mau ditelepon orangnya, baik sama aku ataupun sama manajer aku. Jadi itu udah suspicious banget karena nggak mungkin all by WhatsApp gitu kan. Tetap aja perlu dong, kalau apalagi internasional perlu email bukti. Masa nggak lihat muka langsungnya? Biasanya kan juga di next time biasanya mau lihat kita acting juga walaupun secara virtual ya kan? Yes. Nah kan tapi pasti dia udah lihat muka aku dari material lah gitu. Nah terus yang ketiga nggak ada email apapun sih, atau intinya sesuatu yang memverifikasi kalau ini emang decent dan emang layak kerja beneran. Dari situ udah was-was, jadinya pas dia minta kayak nude atau gimana pun itu, ya udah langsung aja. Cara lo nolaknya gimana? Atau lo diemin aja? Read doang. Read doang. Karena kalau gak read, dia tahu gua kabur. Kalau jadi kayak gue mainin aja gitu, gue read doang, biar dia capek sendiri. Tapi benar ini benar juga, kayak cuma di Thailand aja, di Indonesia banyak kayak orang-orang seolah-olah mau scouting itu kayak pencari bakat guys, ya kan, ataupun dibikin ini itu, tapi ya mereka ada maunya dulu, ya kan, seolah-olah benar project yang ada gitu, tapi sebelumnya pengen minta foto dulu, foto pakai underwear, kayak kalau menurut gue sih, gue nggak pernah percaya sih sama project-project seperti itu gitu, buat apa ngeliat ke underwear emang, ya kan? Iya, kan projectnya tayang di TV ya, bukan? Gak mungkin juga pakai underwear doang, gitu, ya kecuali beda kalau emang lo photoshoot buat produk underwear, ya make sense gitu, tapi kalau enggak ya buat apa sih? Jadi itu hati-hati, itu salah satu contohnya juga yang udah pernah dialami sama It's Rio Mario ya. Rio. Oke bro, thank you so much for your time, dan lo plannya gimana nih ke depannya setelah Hongkong dulu ya? Iya. Berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Berkabung dulu tapi 21 hari di kamar hotel ya. Bahkan gak boleh ini loh, keluar kayak misalnya cobain fasilitas hotel nggak boleh, olahraga itu nggak bisa. Jadi bener-bener di kamar ya? Iya, makan pun ketok pintu, kasih masuk udah. Yang dulu siapin apa aja, ntar mau ngapain itu 21 hari? Wah, kerjain kuliah bikin konten sih. Kuliah. Itu nyetok sih ya kayaknya. Oke bro, thank you so much bro. Thank you Kaji. Nanti balik-balik sini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ayo guys, semoga bisa bermanfaat nih apa konten ngobrol-ngobrol sama generasi Z, ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau yang mau ke entertainment bisa dicoba, tapi juga tahu resikonya, perjuangannya seperti apa gitu. Ya nggak ada kerjaan yang enak lah, semua butuh proses juga pastinya ya. Dan hati-hati dengan cybercrime. Pokoknya jangan money orientasi. Betul. Ya, jadi kita tetap bisa jaga diri kita juga. Value oriented. Iya. Alright. Mas Bika, we see you next video. Belum. It's Mario Instagramnya. It's Rio Mario. Apa? It's Rio Mario. Oh, it's Rio Mario. Oke. YouTube-nya? Nggak ada. YouTube-nya ya? Ada nggak sih? Mario William. Ada. Aktif nggak sih? Aktif dong. Aktif ya. Waduh. Oke. TikTok? It's Rio Mario. Itu dia ya. Mas Bika, we see you next video. Bye.